Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini sambil kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 63 ayat kedua dan sampai ayat yang keempat sebagai panggilan ibadah kita. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita masuk dalam saat teduh. Kita mendiamkan hati kita, menyiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menaikkan pujian penghormatan bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Engkau sudah memimpin kehidupan kami sampai hari ini. Ketika kami berdiri di hadapanmu Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Manusia yang seringkali melukai hati Tuhan maupun hati sesama kami. Oleh sebab itu Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan setiap kami, agar ibadah kami boleh berkenan kepadamu. Karena sesuai dengan janji firman-Mu, jikalau kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau yang akan menyucikan dan menguduskan setiap kami. Itulah yang kami aminkan dengan janji Tuhan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada hari ini. Mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah mereka yang pergi keluar kota kemanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga memimpin dan menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Pagi ini kalau kita bisa beribadah bersama-sama, itu semua karena Tuhan. Oleh karena ini, mari kita membuka hati, kita naikkan syukur, kita menyembah dan memuji Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
selalu sembahku, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita meninggikan Allah kita yang siap bersukacita. Mari kita memberikan tepuk tangan kita. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God.
is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. Ada sukacita Bapak Ibu, biarlah kita selalu bersukacita di hadapan Tuhan kita. Biar kita memuji dan memuliakan Dia. Mari kita kembali bertepuk tangan memuji Dia, Allah kita yang maha tinggi. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Tarmina. Biarlah kita boleh dengan penuh keyakinan berkata bahwa kita tidak perlu takut menghadapi akan dunia ini. Tidak perlu takut menghadapi akan segala pergumulan hidup kita. Dan biarlah kita hanya selalu berpegang dan hanya takut kepada Allah kita saja. Ku percaya kepada Yesus. Yang mulia
Yesus, Yesus, indahmu pertamalah imanku. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kerinduan kami, doa kami di hadapan-Mu. Ketika kami merasa gentar, takut dengan situasi kondisi saat ini. Ketika melihat banyak pergumulan, pergolakan, biarlah kami tetap berpegang kepada firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, bukalah hati kami, bukalah mata kami, bukalah telinga kami, agar kami mempunyai kepekaan menangkap isi hati Tuhan, untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Biar kami sebagai murid Kristus, kami tidak biasa-biasa saja, tetapi kami dalam keseharian kami sungguh menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Khususnya hari ini Tuhan mau berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu, urapi dia, sembunyikan dia di bawah salib Kristus supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tos kanan kiri katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, yang sendirian lain kali jangan sendirian, mungkin teman bisa bareng nih. Supaya tidak bergumul sendiri ya. Hari ini kita melanjutkan eksposisi kita di Lukas pasal 12 ayat 4 sampai 7. Ayat 1 sampai 3 sudah dibahas 2 minggu yang lalu ya. 3 atau 2 minggu yang lalu. Sekarang kita melanjutkan ayat 4 sampai ayat 7. Karena hanya 4 ayat, mari kita membaca bersama-sama. Supaya kita bisa menerapkan firman Tuhan. Lihat di layar ya, karena pakai LAI terjemahan yang baru. Kalau di HP masih terjemahan lama. Lebih paham di LAI terjemahan 2. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalanya pun terhitung semuanya. Jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman-Nya. Saudaraku, di Lukas pasal 12 ayat 4 sampai 7 yang sudah kita baca bersama-sama, ini adalah pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Pada bagian ayat tersebut adalah kelanjutan dari ayat 1 sampai ayat 3. Kita bisa ingat kembali bahwa di ayat 1 sampai ayat 3 Yesus mengingatkan untuk waspada terhadap ragi orang Farisi, di mana orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan. Kemunafikan itu artinya pura-pura. Apa yang ditampil di depan sama di hatinya itu tidak sama, pura-pura.
Jadi Tuhan mau memberitahukan, mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan meniru orang Farisi. Karena Yesus tahu murid-muridnya akan segera mengalami ancaman atau penganiayaan dari orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, pada saat murid-murid akan menghadapi penganiayaan, kecenderungan mereka pasti akan jatuh kemunafikan pura-pura. Nah, kemunafikan pura-pura ini mereka lakukan bukan karena orang lain, tetapi karena mereka takut kepada manusia, kepada orang-orang Yahudi yang akan membunuh mereka. Jadi perasaan takut di dalam hati murid-muridnya. Oleh sebab itu mari kita membahas bersama-sama di perikop yang sudah kita baca. Di ayat 4 Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, kamu adalah sahabat-sahabatku. Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat-sahabatku. Permisi bertanya, teman dan sahabat beda atau sama? Halo? Teman dan sahabat sama atau beda? Beda. Siapa yang punya teman angkat tangan? Yang gak angkat tangan tinggal di hutan. Iya toh, gak ada teman sama sekali, masa kasihan. Ya kan? Kalau gak ada sahabat, cari penginjil Ernie. Gak ada teman, pasti dia cari, no, ini teman lo. Semua teman kita betul, semua saudara kita betul, teman dalam Kristus kan? Semua teman kan kita tadi sudah ketemu, selamat pagi, selamat ibadah, happy Sunday, ya kan? Tadi sudah tos, Tuhan memberkati, kan teman kita. Sahabat, siapa di sini punya sahabat? Aduh, nggak ada sahabat. Oh, coba 1, 2, 3, nggak ada. Yang lain nggak punya sahabat, kasihan deh. Sahabat itu penting. Sahabat itu adalah orang kita curhati, orang kita bisa leluasa ngomong tanpa ada takut, gitu. Takut dia tersinggung, takut dia marah, nggak ada. Sahabat itu kita bisa ngomong. Misalnya ya, kita hari ini lagi kesel, bete, ya bete tahu loh, kesel, lagi ngambek sama pasangan kita atau apa. Kita kalau punya sahabat cerita kan, hari ini aku bete loh. Kepada sahabat, tapi gak mungkin kepada semua teman kita, halo teman-teman aku lagi bete. Gak ada. Pasti kepada orang tertentu dan sahabat pun dihitung. Pasti kan? Gak mungkin semua jadi sahabat kita, pasti orang tertentu. Karena apa? Yang kita percayai, yang kita bisa curhati, yang bisa kita ngomong tanpa kita merasa takut, tanpa merasa dia tersinggung. Namanya sahabat tidak akan tersinggung. Kalau dia gak suka dia akan ngomong, aku gak suka deh. Ya kan? Itu nama sahabat. Mari gini kalau saudara gak punya sahabat, cari sahabat saudara. Karena sahabat bisa kita minta bantuan, doakan saya ya. Pribadi. Sahabat. Saya punya sahabat juga. Karena kan kita bukan malaikat ya. Hamba Tuhan bukan malaikat. Perlu sahabat kan? Perlu teman yang bisa kita ngobrol. Itu penting sekali. Karena apa? Karena kita hidup dalam dunia itu perlu kita pilih-pilih untuk kita bisa bersama-sama bergumul dalam doa. Bersama-sama bernyanyi, bersama-sama. Itu kan namanya sahabat. Nah Tuhan itu menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Tentunya sahabat itu artinya sangat mendalam. Sahabat itu Tuhan itu tidak hanya ngomong kamu ada sahabatku. Di Yohanes pasal 15 ayat 13 apa yang dikatakan di Alkitab? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan tidak hanya ngomong kamu sahabatku, tetapi Tuhan membuktikan dia menanggung penderitaan demi siapa? Sahabat-sahabatnya. Dia mati di atas kayu salib buat siapa? Untuk
orang-orang percaya, untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus mati berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Artinya sahabat-sahabat itu bagi Tuhan tuh orang yang sangat dekat dengan dia. Orang yang bisa dia ajarin, orang yang bisa mengerti isi hatinya. Tuhan Yesus menyebut mereka murid-muridnya. Pertanyaan, apakah kita murid-murid Tuhan Yesus? Yang merasa murid-murid Tuhan Yesus angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, murid siapa? Ya, termasuk aku murid Tuhan loh. Murid Tuhan Yesus enggak? Iya, murid Tuhan Yesus, saudara. Saudara harus percaya, saudara murid Tuhan Yesus. Ketika saudara percaya Yesus, berarti saudara anak Tuhan, murid Tuhan kan? Dua pilihan, murid Kristus atau murid setan. Pilih mana? Murid Yesus. Nah, Tuhan mati berkorban demi sahabat-sahabatnya, yaitu murid Kristus. Yesus berkorban buat saya dan saudara. Kita ini disebut sahabatnya. Enak nggak disebut sahabat Yesus? Enak kan? Seneng kan? Yesus sampai menyebut kita sebagai sahabat, berarti kita ini adalah orang pilihannya. Betul kan? Kita dari teman banyak, kemudian kita pilih sahabat. Berarti sahabat kan orang pilihan kan? Nah, kita ini disebut oleh Tuhan itu sebagai sahabat-sahabatnya. Senang kan? Saya bisa bayangkan sahabat. Berarti Tuhan itu mau kita mengerti dia. Mau kita memahami kehendaknya. Mau kita bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita sebagai sahabat Kristus, apakah kita ada merasa gak enak gak sama Tuhan? Gak ada. Kita bisa curhat langsung ke Tuhan. Betul gak? Karena Yesus sahabat kita kan. Sewaktu-waktu kita mau berdoa bisa. Di perjalanan sampai nyetir kita ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Waktu kita masak-masak kita ngobrol sama Tuhan. Waktu kita bekerja, waktu kita lakukan apapun, kita bisa membangun relasi kita dengan Tuhan. Tanpa ada batasan, tanpa ada kekhawatiran, betul nggak? Sebagai sahabat kita bisa curhat. Kalau sahabat kita dalam dunia bisa bocor rahasia kita. Tapi sebagai sahabat kita Tuhan, apakah bisa bocor nggak? Nggak mungkin. Kita bisa curhat apapun Tuhan, kita bisa ngomong. Itu namanya apa? Namanya sahabat. Tuhan itu mengatakan sahabat itu makna yang sangat-sangat dalam. Yesus mau mengatakan kepada kita, kita ini muridnya. Muridnya kita dianggap sebagai sahabatnya. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau mengajari sebagai sahabat. Tentunya isi hati Tuhan itu mau dicurahkan kepada kita sebagai sahabatnya. Karena kita murid Kristus. Ada 3 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama di ayat 4b. Apa yang dikatakan di 4b? Firman Tuhan berkata apa? Di ayat 4b, saudara kalau mengikuti di 4b itu, di situ dikatakan, saudara bisa melihat di ayat 4b. Di situ katakan apa? Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Itu pengajaran Tuhan yang pertama di ayat 4b. Di situ katakan jangan takut terhadap manusia. Karena manusia walaupun punya kekuasaan, tangan besi, membunuh, tapi tidak bisa berbuat apa lagi. Itu hanya tubuh aja. Karena Tuhan mempersiapkan murid-murid. Karena mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah, saudara. Ada pengorbanan harga yang harus dibayar. Karena Tuhan sudah jadi contoh. Tuhan mati di atas kayu salib demi menanggung dosa. Maka Tuhan mau kasih tahu kepada murid-muridnya. Dia mempersiapkan murid-muridnya bahwa nantinya mereka akan mengalami penganiayaan, akan mengalami ancaman. Jangan takut, karena perasaan takut itu dan wajar ya. Siapa sih nggak takut dianiaya? Masa mau? Saya mau dianiaya, ada nggak? Nggak ada. Kalau memang ada itu pergilah ke
psikolog. Ya loh, misal aku mau nggak ada. Tapi Tuhan tahu karena itu demi kebenaran, demi Injil, murid-murid akan mengalami penganiayaan. Sehingga kata jangan takut ini penting sekali. Jangan itu tidak. Kata jangan itu biasanya banyak orang tidak suka larangan, betul nggak? Kalau saudara di jalan raya ada tulis larangan, pasti banyak orang yang terobos. Wah nggak ada, kanan kiri nggak ada polisi, wah lewat. Kata jangan itu larangan, justru banyak orang melanggar, betul nggak? Coba saudara punya anak pasti batuk pilek, kemudian makan kerupuk atau makan sambal. Kalau orang tuanya ngomong apa? Jangan minum es, jangan makan sambal. Anaknya nurut nggak? Kalau anak sudah besar nurut nggak? Pasti enggak, curi-curi makan. Kenapa? Karena memang hobinya suka kerupuk, suka apa. Bisa dilarang enggak? Enggak bisa. Bisa kata jangan ya. Tapi ketika kita kasih pengertian, nanti setelah kamu sembuh, kamu makan aja. Nurut enggak? Akan nurut. Maka kata jangan itu Tuhan itu mau tekankan, jangan artinya tidak boleh takut. Jangan takut. Takut itu memang saudara negatif. Takut itu pasti semua alami. Saudara di sini apakah pernah takut enggak? Pernah enggak takut? Kalau enggak pernah takut itu berarti bukan manusia. Malaikat takut enggak? Tuhan aja, Tuhan Yesus juga takut loh. Waktu di Taman Getsemani sebagai manusia. Di Taman Getsemani Tuhan itu berdoa, bergumul bahwa seluruh umat tanggungan dosa akan ditanggung di dalam dirinya. Yesus berkata apa? Hatiku sedih. Rasanya mau mati, hatiku sedih. Artinya apa? Perasaan takut. Waduh, hadapi seperti ini. Ada perasaan takut. Tuhan Yesus saya takut, wajar gak? Wajar. Tapi ketika Tuhan lihat itu kehendak Tuhan yang harus dia jalani. Salib satu-satunya yang harus dia jalani. Akhirnya Tuhan kasih kekuatan. Dia gak takut menghadapi ancaman. Saudara termasuk hamba Tuhan, termasuk saya pun sendiri demikian. Dalam persiapan khotbah ini jangan takut. Saudara jujur sebagai hamba Tuhan bukan malaikat, saya pribadi juga takut saudara. Takut lihat saudara melotot, takut saudara tidur kalau saya khotbah nggak ngerti, takut saudara nggak ngerti, takut saudara pikir nanti lihat jam. Kalau aku paling takut kalau saudara belum selesai khotbah lihat jam, kapan selesainya, ya tahu nanti takut. Persiapan khotbah sampai kata-katanya dihafal, jangan sampai salah. Takut salah juga, takut karena perasaan takut ada. Takut berbicara di hadapan saudara, takut nanti saudara komplain, takut. Jadi perasaan takut ada. Tetapi ketika kita melihat ini firman Tuhan, ini Tuhan yang harus suruh kita menyampaikan, takut. Berbicara kebenaran tetap harus bicara walaupun penuh ketakutan. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan takut. Saudara, Tuhan tahu perasaan murid-murid. Saya bisa memahami perasaan murid-muridnya ke depan. Mereka juga takut dan Tuhan juga ingatkan kepada mereka. Jangan takut kepada mereka yang akan menganiaya kamu. Tuhan ingatkan. Tetapi terjadi kan? Masih ingat murid Yesus yang menyangkal dia? Siapa murid Yesus? Yang menyangkal Tuhan 3 kali? Petrus, jangan lupa. Ketika Tuhan ditangkap, dia kan lihat Tuhan kejauhan. Orang-orang bertanya, apakah kamu murid Tuhan? Oh tidak. Apakah kamu murid Tuhan? Oh saya nggak kenal. Sampai 3 kali loh. Kenapa dia tidak berani katakan, ya saya murid Tuhan? Karena Petrus takut. Takut dianiaya. Takut. Petrus takut. Karena apa? Takut melihat orang-orang aniaya.
takut ngalami aniaya. Petrus ngalami. Maka Tuhan jauh sebelumnya sudah beritahukan. Dan memang terjadi kepada Petrus, murid Tuhan. Saudara, takut itu ada. Karena murid-murid itu takut. Karena ketakutan mereka itu membawa mereka apa? Munafik. Membawa mereka pura-pura. Wah, aku gak kenal dia kok. Padahal dia murid Tuhan. Saudara, kadang-kadang hal-hal membuat itu ketika kita ngalami kejepit, kita juga takut. Takut apa? Ayo, ketika kita saudara gak pernah ya. Saya juga gak pernah sih. Kalau saya dengar cerita orang ditodong. Ada orang naik bemo ditodong. Nyawa atau harta? Ya Pak, nyawa. Langsung ada orang loh. Langsung tasnya dilempar. Wedi. Memang kok kalau posisi saya seperti itu gimana? Ada satu hamba Tuhan pernah cerita gini. Waktu pas dia ke Jakarta, dia naik bemo, terus mari gitu ada orang todong. Mana dompetmu? Dia keluarkan dompet. Mana dompetmu? Ya nggak mungkin nggak keluar dompet. Terus dia keluarkan dompet, diambil. Terus orangnya pendeta itu ngomong gini, loh, terus aku bayar taksi gimana? Sudah kasih dompet, gimana naik? Dikasih 5.000. Jadi dompet itu diambil, kemudian karena pendeta bilang, saya pulang naik taksi gimana? Wes dikasih 5.000. Jadi ada untuk naik taksi. Jadi seperti itu, saya pikir-pikir berani juga negosiasi ya. Itu kita bayangkan ya. Saudara, kalau semoga gak terjadi, kita juga harapkan terjadi. Takut ada. Saya yakin setiap orang tuh ada takut. Takut, saya juga pernah ngalami takut. Waktu naik pesawat ketika cuaca gak baik. Waktu pilot ngomong silakan memasang alat-alat. Takut juga saudara. Takut. Saya pikir setiap kita pasti ada ketakutan. Saya gak tahu saudara bagaimana kehidupan saudara yang saat ini saudara alami. Ketakutan apa yang saudara alami di tahun ke depan. Kita sudah masuk Februari. Apa yang saudara takuti? Saudara, saya yakin setiap kita ada ketakutan. Sakit penyakit yang berkepanjangan, betul enggak? Enggak mungkin kalau sakit, hore aku sakit, puji Tuhan. Enggak ada. Pasti ada perasaan takut. Takut bisnis bangkrut. Di tengah-tengah situasi usaha sepi, ekonomi kurang baik, kemudian orderan menurun, takut ada. Kemudian kita juga takut omongan orang. Kita takut apa yang kita rencanakan, masa depan kita tidak sesuai dengan rencana kita. Kita juga takut kalau kita dalam keluarga yang ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita takut keluarga menolak kita. Kita juga takut mengalami kecelakaan, musibah. Kita juga takut bersaksi. Kita juga takut masa tua. Saudara, betul nggak? Nanti masa tua kita gimana? Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan masa depan anak-anak? Bagaimana dengan macam-macam pertanyaan? Kita takut. Semua kita alami, pasti dalam hati kita ada takut. Betul nggak? Takut besok mau makan apa? Takut bagaimana kehidupan kita ke depan. Perasaan takut ada. Takut juga kalau seandainya kita diperhadapkan situasi yang tidak mengenakan kekristenan. Tapi kita bersyukur di Surabaya aman-aman saja. Kita bisa bebas beribadah, memuji Tuhan. Tetapi ketika di tempat lain belum tentu kita enak. Belum tentu saudara tahu di negara lain. Di China banyak orang kesaksian. Gak gampang. Kemudian di India dimanapun kita tahu gak gampang saudara mengikut Tuhan. Ngaku aku sebagai murid Kristus. Gak gampang. Tapi di sini aja keadaan nyaman pun kita belum tentu berani. Jujur, berani berdoa gak di depan umum? Ketika saudara makan di restoran, berani gak saudara tutup mata berdoa? Ketika di tempat pertemuan, berani gak saudara berdoa? Saudara, ketakutan itu ada. Ketakutan kita dalam kehidupan kita. Karena kita
dalam hidup kita itu mungkin kita mengalami banyak pergumulan. Ada ketakutan di hati kita. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Seringkali Tuhan berkata, waktu Petrus bilang sama Tuhan, Tuhan kalau engkau Tuhan, aku mau berjalan di atas air. Tuhan bilang, ayo maju, jalan di atas air. Tetapi ketika Petrus takut lihat kanan kiri, aduh, aku kok bisa berjalan di atas air ya, aku kok bisa begini ya. Pada waktu dia takut, tenggelam. Artinya apa? Pada waktu engkau takut, maka imanmu lemah. Ketika engkau sudah tidak lagi kuat, engkau merasa lemah, engkau takut menjalani hari ke depan, engkau sudah menunjukkan iman yang lemah. Tetapi Tuhan mau teguhkan, Tuhan tahu bahwa murid-muridnya akan lari semua ketika menghadapi ancaman. Betul kan? Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua itu lari terberit-berit, semua lari nggak tahu kemana. Kita bisa bayangkan murid-murid Tuhan aja yang begitu dekat dengan dia, Tuhan itu sudah nyatakan bahwa nanti ya ke depan kamu akan hadapi seperti ini. Tetapi ingat, jangan takut. Pada waktu engkau mengalami perasaan takut, ingat jangan takut. Tuhan tidak hanya berkata jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh. Tuhan tidak hanya sampai di situ stop. Enggak. Ada poin yang kedua, Tuhan mau mengajari kepada murid-muridnya. Dikatakan ayat 5, takutlah kepada Dia, yaitu Allah, yang tidak hanya membunuh manusia, tetapi setelahnya itu Dia berkuasa. Artinya Dia itu adalah Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang mengatur hidup manusia. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang mengontrol hidup manusia. Hidup dan mati di tangannya siapa, saudara? Tuhan. Di Alkitab berkata hidup dan mati di tangannya Tuhan. Jadi kita nggak bisa menentukan hidup kita. Karena hidup kita di dalam kontrolnya Tuhan. Bukan hidup hari ini saja, tetapi hidup yang akan datang. Setelah kematian, hidup kekal. Itu semuanya di tangan siapa? Tuhan. Jadi Tuhan mau katakan, takutilah Dia. Itu satu hal yang Tuhan mau tekankan kepada murid-muridnya. Bahwa kamu jangan takut, tetapi ingatlah, takutlah kepada Dia. Karena hanya Dialah sumber yang harus kita takuti. Karena Tuhan yang mengontrol hidup kita. Ini luar biasa. Tuhan yang berdaulat. Dia berotoritas atas seluruh makhluk, seluruh alam dan segala sesuatu. Karena Tuhan, Dialah yang menciptakan alam semesta. Itu satu hal yang kita yakini. Dan Tuhan juga tahu apapun yang terjadi, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia yang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan di hati yang terdalam Tuhan tahu. Walaupun kayak orang Farisi bisa munafik pura-pura, dipikir orang tidak tahu. Tapi Tuhan tahu hati orang Farisi. Makanya Tuhan berkata, jangan takut, apapun keadaan hatimu, aku tahu. Itu Tuhan mau tunjukkan bahwa Dia Maha tahu. Dan memang Tuhan tuh Maha tahu dan mengontrol segala sesuatu. Jadi oleh sebab itu, apapun dalam hidup kita, takut akan Tuhan itu penting. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita akan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi takut kepada Tuhan membawa kita apa? Berjalan dengan benar. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita itu hidup dengan kebenaran. Kita akan sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran. Itu yang penting sekali. Memang gak gampang, saudara. Karena dalam kehidupan ini kita banyak kesulitan. Ketika dalam dunia itu tidak ada dunia itu enak. Betul gak? Kalau dunia itu nyaman, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada pergumulan, semua sehat, semua baik. Permisi bertanya, saudara mau gak meninggalkan dunia ini?
Saudara mau nggak tetap tinggal di dunia ini sampai seterusnya? Mau nggak? Saudara mau nggak mau hidup kekal yang Tuhan janjikan? Saudara semua enak-enak, mau nggak? Gak mungkin mau. Karena kita misal hidup ya sampai 150 tahun, muka kita jadi apa? Bukan kerut lagi, bukan kisut lagi. Bisa hidup 150 tahun. Jangankan itu, ya kita bisa bayangkan ya, kalau sudah enak sampai enggak, kita tetap selamanya dalam dunia. Pasti kita enggak mau ke surga, betul enggak? Pasti kita enggak ada rindu bersama dengan Tuhan. Justru karena manusia menderita, makanya Tuhan izinkan kita ngalami supaya iman kita kuat bahwa mengikut Tuhan. Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah otoritas dalam hidup kita. Makanya kalau hidup kita di tangannya Dia, gak usah takut. Bukan itu saja, Tuhan menegaskan ketiga. Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya adalah yang ketiga di ayat 6-7 bahwa Dia pemeliharaan Allah yang sempurna bagi murid-muridnya. Ini jelas ya. Kata sempurna loh. Jadi bukan pemeliharaan aja, tapi sempurna itu penekanannya adalah tidak ada yang tidak baik. Jadi sempurna berarti sangat perfect. Saudara kalau sempurna itu pasti semuanya itu bagus. Dicepatno dengan sangat bagus. Nah Tuhan itu tidak hanya ngomong, tapi Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu mau negaskan Dia itu pencipta, Dia menguasai alam semesta, Dia menguasai hidup kita, mati dan hidup di tangannya Dia. Kamu gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah bimbang, gak usah cemas, gak usah apapun. Tetapi yang hanya harus kamu takut adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan nafas bagi kita. Dan Tuhan memberikan materai buat kita, memberikan janji buat kita, memberikan jaminan buat kita bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita dengan sempurna. Tidak ada satupun yang dapat mencelakai kita tanpa seizin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan terjadi. Kalau engkau mengalami penderitaan saat ini, semua itu karena seizin Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin bisnisnya lagi susah, mungkin alami kesulitan, sakit, penyakit, pergumulan macam apapun, Tuhan izinkan. Karena Tuhan mengontrol dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita hanya melihat secara di depan, tetapi Tuhan mau mengarahkan kita berfokus kepada Allah sendiri. Karena hanya Allah yang mampu memberikan kekuatan, penghiburan, dan hidup di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan mau memberikan contoh. Kenapa Tuhan memberikan contoh? Supaya murid-murid itu tentram. Tuhan tidak hanya ngomong, tetapi Tuhan mau membuka mata murid-muridnya. Lihatlah, ada dua contoh. Satu adalah burung pipit. Saudara pernah lihat burung pipit? Burung pipit itu besarnya kayak apa? Kecil sekali. Burung pipit, saudara yang guru sekolah minggu, di sini nggak ada guru sekolah minggu ya. Nah, kalau anak-anak lah tanya cucunya apa, biasanya burung pipit. Burung pipit itu sangat kecil. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Ini burung pipit ini, kalau zaman orang Yahudi itu burung pipit itu dikenal dengan burung liar. Saudara kalau rumahku itu biasanya di garasi itu di depan itu tiap hari itu ada burung pipit, ada cilik-cilik. Saya pikir apa-apa. Oh, saya lihat, ingat burung pipit, ingatlah di Alkitab. Jadi Tuhan yang memelihara. Jadi burung pipit pada zaman Yahudi itu adalah burung yang sangat diminati, khususnya dagingnya cukup murah. Sangat populer untuk dimakan karena harganya jauh lebih murah. Saudara permisi bertanya, di Surabaya yang paling murah berapa? Kalau Surabaya yang makanan yang paling murah apa? Surabaya makan paling murah apa? Pecel. Pecel ya. Berarti pecel itu terdiri dari sayur. Sayur kan paling murah, betul gak? Kalau mahal di sini apa? Daging atau ikan ya. Ikan paling. Sayur itu paling murah.
bisa kita beli. Kalau kita makan pecel ya murah ya toh. Kecuali tambah ikan baru banyak. Tergantung beli di mana. AI, kalau beli di restoran mahal. Jadi tergantung dong. Nah sayur, kalau kita kaitkan sekarang yang paling murah seperti itu. Nah kalau di zaman dulu itu paling murah itu burung pipit. Di situ dikatakan Alkitab 5 ekor burung pipit dijual berapa? 2 keping uang terkecil. Bayangkan 2 keping uang terkecil. Permisi bertanya, kalau kita kaitkan Indonesia lah, uang paling kecil sekali berapa? Hah? 100? Oh masih ada 50, 25 sudah, 50 kalau nggak ada minta oke ini, 50 perak, gitu. 25 ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada minta AI Pak Ove, 50 perak. 50 itu paling kecil kalau di Indonesia ya. Nah itu di zaman dulu itu 2 keping uang terkecil loh. Berarti sangat paling rendah punya. Nah artinya burung pipit itu murah sekali. Bayangkan ya 2% bisa beli 5. Jadi berapa satu? Berarti kalau 2% beli 5 berarti 1% beli 2. 2% beli 4. Berarti satunya gratis. Iya kan? Zaman dulu ada loh hitung bisnis. Jadi 4 gratis 1. Jadi betul lah. 4 gratis 1, beli 5 tapi beli 4 dapat 5. Jadi zaman dulu ternyata buy 4 free 1 ya. Jadi bayarnya ada, zaman dulu ternyata ada. Kalau sekarang kan buy 1 get 1, buy 3 get 4 ya toh. Biasa kan beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1, beli 10 gratis 1. Dulu kayak aku waktu di Lawang itu kan nggak ngerti dong. Apa si Jina ya? Bahasa Jawa itu si Jina lah. 10 gratis 1. Hah? Sejina. Waktu saya pertama kali semester 1. Satu lusina. Aku nggak ngerti. Pokoknya waktu di Lawang kita kuliah itu beli barang toh, di pasar kan belanja. Dia bilang itu si Jina. Saya bilang si Jina apa? Saya nggak ngerti. Ternyata sejina ya, nggak ngerti ya. Ternyata wala 10, aku baru kenal 10 gratis 1. Ya atau 10 gratis 1. Itu seperti itu zaman dulu loh. Zaman waktu saya kuliah di Lawang ya. Ternyata sekarang buy 1 get 1. Jadi beli 1 gratis 1. Itu seperti itu. Ternyata di Alkitab sudah ada. Beli 4 gratis 1. Oh ya kan? Bisnis sudah ada loh. Orang Yahudi pinter juga. Ternyata jadi gratis-gratisan niru Alkitab. Ternyata orang-orang niru ya. Sungguhan saudara lihat. Itu kita biasanya mau cari gratis, betul nggak? Ada. Kalau saudara all you can eat, ada kan? Beli apa? Buy 1 get 1. Terus apalagi ada buy 2, pokoknya adalah seperti itu. Itu ternyata mengambil di Alkitab. Alkitab itu sudah ada. Jadi burung pipit berarti sangat murah. Sehingga itu bisa jadi berkat. Tuhan mau katakan bahwa burung aja Tuhan tuh pelihara. Dan burung itu menjadi berkat sebagai bahan makanan buat orang lain. Tuhan mau tunjukkan burung kecil aja, kecil sekali. Tapi Tuhan tuh pelihara. Sampai ada 1 gratis pun Tuhan pelihara loh. Ya kan? 5 gratis 1, bayar 4. Itu seperti itu. Apalagi saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Saudara ingatlah ketika saudara merasa aduh aku gak ada artinya. Itu ingatlah bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara dipelihara oleh Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan yang sangat sempurna. Burung pipit dipelihara. Apalagi kita. Jadi jangan takut menderita. Mengikut Tuhan memang harus kita jalani. Mengikut Tuhan kita harus menderita. Kita harus berkorban. Jadi murid Kristus. Apalagi jadi pelayanan berkorban.
saudara harus datang pagi, saudara harus berkorban, harus datang ibadah, saudara harus memberikan hidup buat Tuhan. Itu semuanya itu kan artinya apa? Memang harus kita lakukan, apalagi kita mengaku sebagai murid Kristus. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Kemudian Tuhan tidak hanya ngomong burung. Burung zaman dulu itu kan sebagai orang bisa lihat langsung. Kemudian Tuhan juga menekankan satu contoh lagi adalah rambut. Saudara lihat rambut pasangannya, lihat kanan kiri rambut. Ya toh, rambut saudara. Rambut ini ada sebuah pepatah mengatakan, Pak, rambut adalah mahkota. Rambut adalah mahkota. Jadi kalau rambut itu sangat diperhatikan orang. Saudara, rambut kita. Saudara permisi bertanya, pernah gak kamu hitung rambutmu? Pernah gak nganggur-nganggur coba sebelahnya tak hitung? Pernah gak? Gak pernah. Kenapa gak pernah? Emangnya nganggur, ya toh? Kenapa gak pernah hitung? Karena sulit toh. Aduh, hitung rambutnya gimana ya? Pernah gak hitung? Gak pernah. Hah? Gak pernah. Kalau apalagi ibu-ibu ya, kalau nggak ada rambut tuh stres, betul nggak? Usaha sekarang nggak heran, di mana-mana ada tumbukan rambut, ya kan? Terus kalau mau rambut ada wig, rambut boleh memilih mau rambut asli atau rambut palsu. Nah, orang-orang yang sakit, yang alami kemo, otomatis rambutnya rontok. Kalau rambut rontok, bagaimana? Dia harus cari rambut dong. Cari rambutnya itu ada dua macam. Kalau rambut palsu, ambil mungkin dari bahan-bahan apa. Tapi rambut asli, rambut orang yang dipotong. Ada orang yang punya hati jiwa sosial luar biasa. Saya kenal satu orang, laki. Dia rambutnya itu sengaja dipanjangkan 2-3 tahun. Rambut laki itu saya sampai gini. Loh, gak keliru dah. Kenapa? Rambutnya dia bilang gini, kalau di Singapura, di Amerika, di Eropa, orang nggak bisa beli rambut karena mahal sekali. Memang loh, ternyata rambut itu mahal loh. Aku beli kapan hari itu ada orang butuh rambut ya. Jadi ada berapa orang yang tergerak. Ternyata rambutnya mahal loh. Aku baru tahu. Loh, masa rambut segini harga segini? Iya, lo nggak keliru. Iya, jadi gitu loh. Kalau mau beli, kalau nggak mau nggak usah. Waduh. Terus mari gitu kita mikir, mau kasih orang tahu apa lagi runding, karena besok cari lagi sudah laku. Jadi rambutnya itu ono harga loh, dari termurah sampai tinggi. Saya sampai pikir loh, aduh ternyata itu ya. Terus mari gitu, dan rambutnya dia potong lo kasih orang yang kena menderita kanker. Dia bilang, "Lausu tahu enggak? Yang sakit kanker itu ada ratusan, yang antri rambut loh. Jadi sehingga dia memberikan sampai 2 kali ya, mari panjang, potong lagi pendek, tumben pendek, sudah sumbang, oh berarti sudah sumbang, panjang lagi, sengaja panjangkan demi apa? Untuk sumbang. Bahkan ada satu salon itu jual rambutnya, saya bilang gini, loh, ini on-onan, ini jumlahnya berapa? Mana gua hitung katanya. Jadi rambutnya itu ada ukuran, ada mau lebat, ada mau itu semua itu ada ukuran, saudara. Saya pikir-pikir itu bisa begitu berharga. Rambut mahal loh ternyata, saudara. Tuhan mau tunjukkan apa? Rambutmu itu sehelai rambut pun Tuhan tahu. Tuhan hitung jumlah rambut kita, dan masing-masing di kepala saudara rambutnya tidak sama. Jumlahnya boleh hitung. Coba lu hitung punyaku sama punya lain, coba hitung. Sama enggak? Enggak sama. Jatuh pun enggak sama, saudara. Hari ini keramas jatuh berapa? Besok keramas jatuh berapa? Enggak bisa dihitung. Ya toh, siapa bisa hitung? Hari ini jumlah sekian, besok berbeda, siang berbeda. Jadi artinya rambut kita itu berharga. Bagi kita berharga. Tuhan tahu sehelai rambut pun jatuh itu Tuhan izinkan. Artinya adalah Tuhan itu mau ngomong ke mereka, ke murid-murid,
Lihatlah rambutmu yang berharga, yang kamu jaga dengan baik, yang sebagai mahkota dalam hidupmu, yang begitu penting. Tuhan itu berotoritas. Jangan karena manusia kamu takut mereka sehingga kamu lupa Tuhan. Tetapi Tuhan mau ingatkan bahwa takutlah dia. Aku ini Tuhan yang memelihara engkau secara sempurna. Percayalah dia. Dalam masa depanmu saudara, jangan takut. Kalau saudara khawatir, itu tidak menambah sehelai rambut. Saudara khawatir tidak menambah sehelai rambut. Artinya apa? Tidak bisa membawa kita itu berjalan kalau engkau takut. Tetapi Tuhan mau membawa kepada kita, percayalah dia. Percayalah bahwa Tuhan yang memelihara hidupmu. Di tengah-tengah situasi mungkin kondisi saat ini saudara lagi lesu, saudara lagi stres, saudara lagi pusing dalam hal apapun masalah yang saudara alami. Ingat Tuhan memelihara hidupmu. Dan saudara mungkin juga Tuhan ingatkan kita, ayo pergi keluar memberitakan Injil. Saudara harus ngaku, aku sebagai murid Kristus. Nggak mungkin gampang. Di tengah-tengah orang-orang kita mungkin takut, tapi Tuhan ingatkan jangan takut. Ingat mereka itu sama dengan kita manusia. Kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi Tuhan mau ingatkan kepada kita, takutlah kepada Dia. Saudara, dalam hidup kita sejauh mana kita mau bersaksi, sejauh mana yang kita jalani dalam hidup kita, sudahkah kita berani mengaku di hadapan orang, ya saya murid Kristus. Saudara, mengaku dengan berani itu tidak mudah. Hanya pertolongan Tuhan yang memampukan kita. Hanya dengan iman kita berani. Makanya bersaksi itu ada dua macam. Satu, berani mengaku dengan mulut. Kita hanya memberitakan Injil, menceritakan kebaikan Tuhan. Mungkin lewat kata-kata yang simpel, sederhana. Tuhan Yesus memberkatimu. Tadi penginjil Sulaiman di KO1 ada membagikan audio. Bagus juga. Itu sangat bagus. Itu hal yang sarana untuk penginjilan. Saudara harus berdoa baik-baik. Kira-kira siapa ya yang mau saya injili, yang mau saya membagikan kabar sukacita. Lewat mana? Lewat audio untuk baca Alkitab. Saudara berdoa, setelah itu saudara kasih kepada orang yang kita mau dia mendengar Injil. Hanya firman yang menyentuh. Tugas kita adalah mengabarkan Injil. Tugasnya Tuhan yang bekerja. Karena keselamatan adalah anugerah. Tuhan memberikan anugerah keselamatan. Kita terima anugerah keselamatan, kita jadi murid Kristus, kita jadi sahabat Kristus. Dan kita sebagai sahabat Kristus, kita harus beritahukan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kita bersaksi melalui hidup kita sehari-hari. Orang bisa melihat, oh kamu anak Tuhan, kamu murid Kristus, kamu adalah sahabatnya Tuhan. Mereka tahu dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Mungkin dulu sebelum kita percaya Tuhan, semua kalimat-kalimat kita keluar. Mungkin kita suka meso-meso atau kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak membangun. Setelah kita mengenal Tuhan, kata-kata yang memuji. Cobalah kata-kata memuji, kata-kata yang memberikan kekuatan buat orang lain. Tuhan pakai. Jadi kesaksian hidup kita. Mungkin kita sebagai mertua, mari kita lakukan yang baik buat menantu atau orang tua buat anak. Bangun relasi yang baik hidup kita. Itu semuanya itu Tuhan mau kita kerjakan. Itu satu bentuk wujud kesaksian. Jadi wujud kesaksian lewat hidup kita. Dan juga kesaksian itu lewat hidup kita. Karena Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jadilah saksi. Akulah kita sebagai murid Kristus. Kita gak usah takut dalam menjalani hidup kita, mungkin juga dalam mengikut Tuhan. Kita merasa sudah mundur. Mari kita maju. Kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Iman kita dikuatkan dan mohon Tuhan memberikan kekuatan. Mohon Tuhan memampukan kita untuk mengaku dengan berani. Di tengah-tengah situasi kondisi di zaman sekarang ini. Kondisi ekonomi yang sulit dalam hidup kita. Maukah saudara? Mari saya ingin mengajak kita mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku
murid Kristus. Aku bersyukur dipilih menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Aku mulai sekarang mau mengaku dengan berani. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, tetap saya mau mengaku, mengikut Engkau dengan setia di tengah-tengah pergumulan, tengah-tengah apapun. Saya tidak takut badai apapun, karena Engkau ada Tuhan yang mengontrol, memimpin masa depan kita. Mungkin saudara takut masa tua bagaimana. Gak usah pikirkan ke depan. Ingatlah bahwa burung aja dipelihara. Rambut pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara berharga di mata Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara begitu Tuhan sayang sama hidup kita. Maukah saudara memberikan hidup kita untuk Tuhan, membangun Elion Rayon Rungkut yang Tuhan percayakan. Ini adalah tempat kita bersama-sama belajar, bertumbuh dalam iman. Mari kita dukung hamba Tuhannya di tempat ini. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk melayani Tuhan, menjadi murid Kristus yang dipakai oleh Tuhan, sahabat-sahabat Kristus. Kiranya kita menjadi sahabat-sahabat Kristus yang menjadi berkat memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Minta penginjil Erni bisa berdoa untuk firman Tuhan. Ya. Yes. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita berdoa syafaat. Saya berdoa, saudara mengaminkan. Bapa dalam surga, kami berdoa, bersyukur, menyerahkan untuk Rayon Rungkut ke dalam tangan Tuhan. Di tahun 2025 ini kami mohon supaya Tuhan mengirim orang-orang untuk boleh datang diselamatkan. Tuhan pakailah setiap jemaat-Mu boleh membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami doakan untuk Gembala Rayon Penginjil Soleman ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati dia, memberikan hikmat kebijaksanaan, memberikan sukacita damai sejahtera, memberkati istri dan juga kedua anaknya. Tuhan berkati masa depan hamba-Mu ini dan pakailah hamba-Mu luar biasa dalam melayani, menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Doakan untuk segenap pengurus supaya Tuhan memakai mereka bekerja sama yang baik, semangat, sukacita, iman yang kuat untuk boleh bergandeng tangan, mendorong dan memajukan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami doakan untuk setiap jemaat supaya boleh bersama-sama memikirkan dan juga boleh membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bapak, kami juga doakan untuk ekonomi bagi jemaat-Mu Tuhan, berikan rezeki yang baik buat mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka yang ketakutan juga masa tua mereka, Tuhan hibur, Tuhan berkati, Tuhan memimpin dan menjadi gembala buat mereka. Kami doakan untuk mereka yang sedang mencari perjodohan, Tuhan memberikan jodoh yang tepat, yang sesuai kehendak Tuhan. Mereka jemaat-Mu yang sedang bergumul akan ekonomi, Tuhan juga memberkati. Mereka yang bergumul akan apapun dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai. Bangunkan setiap mereka dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Bapak, kami juga doakan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, pasca pandemi ini banyak sakit penyakit di bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memakai pemerintah kami dalam mengatasi akan kesehatan bagi bangsa Indonesia. Tuhan berkati bidang perekonomian supaya mereka juga boleh membangun, memulihkan ekonomi bagi bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan untuk boleh memimpin bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada liturgus. Tiba saatnya kita sekalian boleh memberikan persembahan dan persepuluhan, dan sambil kita menyiapkan persembahan dan persepuluhan, mari kita pujikan dari suatu pujian, Engkau alasanku hidup. Bapak Ibu bagi bersama. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Allah kami yang hidup, benar Tuhan. Biarlah kami boleh hidup selalu berserah kepadamu. Biarlah kami boleh selalu takut akan Engkau Bapa, karena Engkau telah melimpahkan kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas semuanya itu. Bapa, kami juga mengucap syukur
atas berkat pemeliharaanmu, atas setiap keluarga kami yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir bersama dengan kami. Mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah atas setiap kehidupan keluarga kami ya Bapa. Kami ucap syukur untuk berkat yang telah terkumpul ini, kiranya Tuhan boleh pakai dan digunakan dengan sebijak-bijaknya oleh para pengurus. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap hal yang telah diusahakan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah kita kembalikan hormat, kemuliaan bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan perobangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh hidup menghargai anugerah Tuhan, dengan sungguh-sungguh berani menghadapi hidup bersama dengan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.